Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah sinematografi. Kita di sini memasuki pertemuan yang ketiga dan di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis film ya. Oke, langsung aja. Kita akan memahami tentang jenis-jenis film yang sedang beredar saat ini atau yang sedang dikembangkan di masa saat ini. Oke, secara umum di sini ada tiga jenis film. Terus yang pertama yaitu film dokumenter ya. Oke, teman-teman mahasiswa mungkin sudah pada tahu ya film dokumenter seperti apa ya. Nanti ini saya akan bahas satu persatu. Nah, terus yang kedua yaitu film fiksi ya. Terus yang ketiga film eksperimental ya. Kalau kita lihat dari gambar di samping ini, di sini posisinya ada yang di tengah yaitu film fiksi, terus yang di sebelah kiri film dokumenter, dan di sebelah kanan film eksperimental. Dan di sini untuk fiksi itu dalam perkembangannya itu bahwa film fiksi bisa atau dikembangkan dengan gaya pengambilan gambar dokumenter. Jadi film fiksi itu ada unsur-unsur dari gambar dokumenter. Terus yang di sebelah kanannya juga film fiksi untuk pengembangan sekarang juga tata ceritanya ada yang menggunakan eksperimental. Nah, kita akan bahas satu persatu dari definisi ya atau mungkin karakteristik dari tiga film ini ya, dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental. Oke, secara ini menurut tokoh dari sinematografi ya, Suyanto, dia memberikan jenis-jenis film itu terbagi beberapa ya. Di sini tentunya lebih banyak dari yang tadi. Yang pertama yaitu film dokumenter ya. Terus yang kedua film cerita pendek. Terus yang ketiga film cerita panjang. Terus yang keempat film jenis lain. Nah, jenis lainnya itu contohnya di sini ada TV program, ada reality show, video klip, news ya, terus iklan TV, ada juga yang dikatakan sebagai company profile dan lain-lain ya. Oke, itu jenis-jenis film menurut Suyanto. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu dari jenis-jenis film ya. Yang pertama yaitu jenis film dokumenter ya. Oke, film dokumenter kalau kita lihat dari definisi di sini adalah pada dasarnya itu adalah realita atau nyata ya, sebagai lawan dari fictional event ya, yang tidak didasarkan pada suatu kenyataan. Jadi ini film ini pada dasarnya sesuai dengan kenyataan atau realitas ya. Terus dalam membuat film dokumenter itu tidak selalu diartikan membuat film dengan visualisasi yang benar-benar terjadi saat itu. Akan tetapi suatu film yang didasarkan pada kenyataan atau keyakinan bahwa peristiwa atau situasi tersebut sungguh-sungguh terjadi atau ada. Nah, contohnya film-film dokumenter yang diproduksi oleh Indonesia ya, contohnya ya, untuk film seperti G30 SPKI, terus film kemerdekaan ya. Nah, di situ
pada dasarnya adalah menceritakan kehidupan yang nyata atau yang realitas ya, walaupun dalam pengambilan gambarnya itu ada tokohnya ya, ada artisnya ya, sebagai pengganti dari tokoh yang ada di dalam film dokumenter itu ya, seperti itu. Dan bisa juga di sini ya, bisa juga merekam langsung ya, merekam langsung. Jadi kejadian seperti news ya, jadi berita-berita terbaru ya, yang secara langsung itu juga merupakan dari film dokumenter. Dan ada juga merekonstruksi ulang ya, biasanya merekonstruksi sebuah kejadian ya, kejadian contohnya kejadian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku ya, itu juga salah satu film dokumenter ya. Tuh. Nah, itu kaitannya dengan film dokumenter. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mengkategorikan, kalau kita lihat film, oh ini film apa ya jenisnya. Terus yang kedua, film fiksi ya. Oke, film fiksi ini di sini adalah film yang terbentuk dari imajinasi penulis naskahnya ya. Jadi ini juga bertolak belakang dengan film dokumenter ya. Ya, kalau yang dokumenter itu sesuai kenyataan. Nah, kalau yang ini dari imajinasi penulis ya. Jadi penulis itu punya ide atau gagasannya seperti apa, terus dicantumkan dalam naskah, terus baru diproduksi dalam bentuk film. Terus yang kedua, nah, struktur naratif yang jelas ya, dari awal hingga akhir film. Nah, ini jadi ada strukturnya ya, ada strukturnya. Jadi mulai dari intro ya, mulai dari awal cerita, terus ada sebab dan akibatnya. Nah, di sini untuk alurnya naratifnya jelas ya, gitu. Terus film fiksi juga terdapat karakter protagonis ya dan antagonis ya. Protagonis itu berarti pemain lakonnya ya, atau pemain jagoannya ya. Kalau kita lihat di film-film yang berbentuk action atau berbentuk mungkin yang lain ya. Terus ada juga ada karakter antagonis ya, atau karakter orang jahatnya ya. Terus selain protagonis, antagonis juga ada masalah ya, yang serta konflik, dan ada juga penutupnya di situ ya. Nah, jadi ada masalah, ada konflik ya, terus ada penutupnya. Dan penutupnya ini biasanya adalah endingnya ya, atau sebuah kemenangannya dalam sebuah film tersebut. Oke, itu ya. Nah, untuk definisi atau karakteristik dari film fiksi ya. Nah, ini contohnya aja ya. Nah, ini salah satu film fiksi yang diproduksi di Indonesia ya, Pulau Kodok. Itu juga salah satu film yang dikeluarkan oleh imajinasi atau pemikiran atau ide dari penulis naskahnya. Dan ini yang saat ini banyak ya di layar lebar atau di layar bioskop ya. Seperti di sini ada Superman, terus ada robot dan lain-lain ya. Di sini juga adalah termasuk dari film fiksi ya. Jadi penulis itu mempunyai ide, mempunyai gagasan, terus dibentuk atau dikembangkan menjadi film fiksi. Oke, itu ya yang kaitannya dengan film fiksi. Jadi bertolak belakang dengan film yang dokumenter. Terus yang ketiga adalah film
eksperimental ya, eksperimental. Oke, ini juga berbeda dengan yang kedua yang di atas ya. Di sini karakteristik atau cirinya adalah tidak memiliki plot atau alur ya, namun memiliki struktur ya. Jadi alurnya itu, jalan ceritanya itu kadang tidak ada ya, malah tidak memiliki di sini ya. Oke, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua ya, struktur itu dipengaruhi oleh subjektivitas pembuatnya ya. Jadi strukturnya ya, struktur dari mulai jalan cerita dari awal, sebabnya, akibatnya, nah itu dipengaruhi oleh subjektivitas pembuatnya. Jadi tergantung sekali sama pembuatnya. Terus yang ketiga, pada umumnya film ini tidak menceritakan apapun ya, tidak menceritakan apapun. Tapi kadang ada makna aja ya, makna dari film ini. Biasanya film eksperimental ini untuk durasinya tidak banyak ya, ada yang 1 menit, 2 menit, 5 menit, tapi jarang yang banyak sekali. Terus yang keempat adalah film ini sangat susah dipahami ya, karena pembuatnya menggunakan simbol-simbol sendiri ya, itu. Terus ini kalau ingin mengetahui lebih jelasnya ya tentang film eksperimental ya, nanti di sini ada contoh-contohnya ya. Nanti silakan teman-teman mahasiswa bisa masuk ke artikel ini di sini ya, berkaca.blogspot ya. Nanti di sini menceritakan secara detail dari film eksperimental. Nah, ini contoh gambarannya ya, gambarannya. Kalau yang di sebelah kiri ini mungkin juga susah dipahami untuk alurnya atau plot dari film ini ya. Jadi di sini ada laut ya, tapi di sini ada perahu dengan menggunakan kertas ya. Terus di sini juga pada penonton agak bingung untuk memaknai. Terus yang kedua, kedua ini di sini melihat dirinya sendiri ya, dirinya sendiri dalam bentuk kecil ya, dalam bentuk kecil. Terus nanti dirinya sendirinya juga dilihat dari orang yang di atasnya, yaitu dirinya sendiri yang bagian atas. Nah, ini juga nanti juga membingungkan. Nanti silakan untuk mencari informasi lain tentang film eksperimental ya. Jadi untuk lebih memahami tentang film tersebut. Terus ada film cerita pendek ya, pendek. Nah, definisinya seperti ini untuk film cerita pendek ya, yaitu sesuai dengan namanya ya, jenis ini filmnya durasinya pendek, biasanya di bawah dari 60 menit ya, atau kurang dari 1 jam ya. Dan film-film ini biasanya dibuat untuk konsumsi layar kaca atau televisi, atau tidak untuk di layar lebar. Kalau sekarang perkembangannya ya cuma mungkin ditampilkan di YouTube aja. Dan ini contohnya banyak sekali yang untuk saat ini. Contohnya yang lagi viral ini ya, film Tilik ya. Nah, itu juga salah satu film cerita pendek. Kita bisa mengetahui ya, ini cerita jenis yang mana ya. Nah, itu kaitannya dengan cerita film cerita pendek. Terus yang kedua, film cerita panjang, dan tentunya di sini durasinya panjang ya. Dan pada umumnya di sini adalah mulai dari 90 sampai dengan 100 menit ya. Jadi 1 jam lebih sampai 100 menit. Dan kadang pula
kadang pula juga durasinya lebih banyak ya, atau lebih dari 100 menit. Dan biasanya untuk film ini diproduksi untuk konsumsi layar lebar ya. Untuk yang lebih 100 menit contohnya ya kayak seperti film-film India ya, itu biasanya durasinya banyak sekali ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai film cerita panjang. Terus ada lagi film profil perusahaan ya. Nah, ini biasanya sifatnya itu untuk kepentingan untuk lembaganya atau institusinya yang diproduksikan dengan tujuan tertentu ya, sebagai contoh yaitu untuk promosi ya, atau untuk menggambarkan keberadaan dari usahanya, pekerjaannya ya, atau aktivitasnya. Dan intinya di sini dia untuk mempromosikan, memperkenalkan ya, untuk meningkatkan juga dari image atau citra atau produknya dari perusahaan tersebut. Dan di sini juga banyak ya yang sudah mengembangkan film profil perusahaan. Terus ada lagi ya film iklan ya. Nah, film iklan. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa kan sudah paham ya kalau film iklan itu di sini biasanya durasinya singkat ya, atau tidak lebih dari 5 menit dan biasanya ya sekitar 15 detik sampai 1 menit. Dan tentunya di sini film iklan ini film yang dibuat untuk menjual atau mempromosikan ya suatu produknya dari perusahaan tersebut ya. Itu. Ya, dengan tujuan yaitu supaya nanti yang melihatnya itu bisa membeli, bisa mengikuti saran dan pesannya. Dan saat ini ya banyak sekali ya. Biasanya ini juga kaitannya dengan film-film yang tadi juga ya. Kalau kita lihat di stasiun-stasiun TV ya, film panjang, film pendek terdapat iklannya juga. Dan sekarang juga di YouTube juga mengembangkan film iklan juga ya. Terus ada juga film layanan masyarakat ya. Kalau yang ini durasinya sama dengan tayangan di TV ya, atau acara-acara TV ya, seperti talk show dan lain-lain ya. Dan di sini tentunya tidak komersil seperti yang tadi ya untuk di film iklan itu, tapi di sini melainkan untuk kebutuhan sosial ya, yaitu untuk mengajak penonton ya mengikuti saran atau pesan yang disampaikan suatu institusi atau organisasi tertentu ya. Nah, contohnya di sini kayak film ajakan untuk saat ini berarti untuk cuci tangan ya, untuk cuci tangan, terus untuk jaga jarak ya, itu adalah iklan layanan masyarakat kaitannya untuk kebutuhan kesehatan. Tuh. Oke, bagaimana dengan video pendidikan atau video pembelajaran yang nantinya kita kembangkan di sini? Oke. Nah, kalau kita lihat dari jenis-jenis yang di atas yang tadi itu, sebenarnya film pendidikan bisa dibuat dalam bentuk film pendek ya, dengan temanya adalah pendidikan atau pembelajaran gitu. Dan bisa juga dalam bentuk film panjang ya, durasinya sampai 90 menit sampai 100 menit. Dan di sini juga sudah ada yang mengembangkan film pendidikan atau mengajak dalam pembelajaran. Tuh. Dan tentunya di sini untuk video pendidikan atau pembelajaran akan memuat konten atau isi pembelajaran yang dari guru
atau instruktur kepada peserta didik, ya, baik yang jenisnya pendidikan formal maupun informal, ya. Terus nanti isi dari konten yang akan dikembangkan dalam video pendidikan itu tergantung dari lembaga atau institusinya, ya. Contohnya, ya, kalau lembaganya sekolah dasar, ya, sekolah menengah, dibandingkan dengan sekolah yang untuk lembaga pendidikan kursus, nanti akan berbeda dalam penyampaian konten isi pembelajarannya. Oke, itu kaitannya dengan jenis-jenis film dalam sinematografi. Jadi teman-teman mahasiswa di sini setelah mempelajari jenis-jenis film secara umum dan secara spesifik oleh suatu tokoh atau beberapa tokoh, nanti bisa mengkategorikan ini adalah film fiksi, film dokumenter, ya, atau film eksperimental. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan yang ketiga ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.